Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. 8 tahun lalu, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menolak hadiri rekonstruksi yang digelar polisi. Selain menolak hadiri reka ulang, mereka juga mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan dan mendapat intimidasi selama pemeriksaan. Polisi terpaksa mengganti peran para terpidana dan melanjutkan rekonstruksi. Berdasarkan pemeriksaan saat itu, polisi menggelar rekonstruksi sebanyak 28 reka adegan di 3 tempat kejadian. Nah, kemudian mau dilanjutkan lagi rekonstruksi, tapi karena mereka tidak merasa berada di BKP yang sebelumnya, maka mereka menolak. Jadi para tersangka ini menolak melakukan perbuatan pemerkosaan dan pembunuhan ini. Ya, kalau keterangan yang terakhir yang mereka sampaikan kepada penyidik tidak pernah melakukan itu karena berada di tempat yang lain. Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat menuntaskan rekonstruksi meski menggunakan pemeran pengganti. Rekonstruksi 28 adegan di 3 lokasi dilakukan sesuai dengan pengakuan awal dan BAP. Penyidikan yang sedang kita rekonstruksikan, ya, cuman tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Alasannya Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak berkenan. Indonesian Police Watch atau IPW melihat penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki lamban. Menurut IPW, Peggy, seorang DPO yang sudah ditangkap, harus diberi ruang untuk pembelaan. Polisi juga harus bisa membuktikan penyidikannya akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan untuk menepis anggapan salah tangkap. Isu spekulasi, ya, kemudian pertanyaan ini dia itu adalah otak atau aktor intelektual, ya, atau ada orang kuat di belakangnya, semuanya bisa terjawab apabila polisi melakukan satu proses penyidikan secara akuntabel. Pada Peggy alias Peron ini harus diberikan pengacara yang profesional, ya, supaya isu adanya kekerasan di dalam penyidikan, kemudian dianiaya, ya, dipukuli, untuk mendapatkan pengakuan itu bisa ditepis atau dibantah. Peggy Setiawan alias Peron kini ditahan di Mapolda Jawa Barat setelah ditangkap Selasa kemarin atas dugaan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam. Terkait penangkapan, orang tua Peggy menyebut jika sang anak merupakan tumbal dari kasus ini. Menurut ibunda Peggy, saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, anaknya tengah bekerja di Bandung sebagai kuli bangunan. Saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah. Peggy juga berpesan kepada saya, Peggy kalau Peggy tidak ada umur, sudah Peggy tidak apa-apa, Peggy ikhlas, Peggy jadi tumbal orang yang berada. Peggy ikhlas mama kalau Peggy nggak ada umur, Peggy minta maaf. Itu cuma pesan Peggy, begitu aja kepada pihak kepolisian. Itu kan yang di DPO namanya Egi, bukan Peggy. Kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya Peggy Setiawan, sedangkan Peggy Setiawan tidak tahu kejadian itu, tapi tetap bersikukuh polisi memutuskan Peggy yang melakukan kesalahan itu. Penangkapan Peggy alias Peron, satu dari 3 DPO pembunuhan Vina dan Eki, membuat keluarga Vina lega. Mereka berharap 2 pelaku lainnya yang masih DPO juga segera ditangkap dan diadili. Melalui akun Instagram pribadinya, Hotman Paris, pengacara keluarga Vina, mengapresiasi kinerja Polda Jabar. Hotman juga meminta oknum yang menyatakan kasus Vina adalah kecelakaan tunggal juga diusut. Terima kasih kepada Polda Jabar
satu DPO sudah tertangkap oleh Polda Jabar, baru 1 dari 3. Thanks. Semoga yang 2 lagi dapat. Oknum yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal di jalan raya, mohon segera diproses pidana oknum-oknum tersebut, karena kalau dibaca BAP-nya itu semua terang benderang, tidak ada kelihatan rekayasa. Kini masyarakat menanti penangkapan 2 DPO lainnya dan berharap kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadi terang benderang mengapa terkatung-katung selama 8 tahun. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kompas Malam masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai pengacara salah satu terpidana mengatakan tak mengenali pria yang mengaku menjadi saksi kunci pembunuhan Vina. Pengacara mengaku sosok saksi kunci itu tak pernah dihadirkan di persidangan. Tetaplah di Kompas Malam.